Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan teman-teman Sirat Nisa dan episode tutorial and tips 4. Kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana cara untuk bagi teman-teman yang teman-teman yang mata kita untuk menentukan itu mualaf. Kita tahu apa itu mualaf. Mualaf itu adalah proses perpindahan agama dari agama satu ke agama yang lain. Kemungkinan di dunia sekarang ini banyak orang-orang dari beragama sebelum asalnya memutuskan untuk mualaf dengan beberapa alasan. Pertama, alasan cinta, alasan pekerjaan, atau alasan yang mendekat diri kepada Allah karena ajaran agama yang ternyata tidak benar, ataupun karena merasa tidak nyaman. Tapi mungkin ada beberapa kehendak dan yang perlu kita tahu bahwa beberapa teman kita tuh misalnya nih, kita punya teman punya berbeda keyakinan seperti Nasrani dan Hindu, tapi mereka terkadang-kadang diam-diam tuh banyak orang mengajak kita ke tempat yang lebih suci, misalnya ke tempat negara-negara Timur Tengah terutama negara-negara yang umum mayoritas beragama Islam, rasa mereka akan tertarik bahwa mendekatkan cara seperti itu. Nah, mereka memutuskan itu mualaf karena beberapa alasan yang berbeda seperti aku sebutkan tadi. Nah, bagaimana cara temukan mualaf? Pertama, kita ajaklah teman kamu yang misalnya beragama Nasrani untuk mengetahui bidang tentang Islam. Lakukanlah pencerminan diri terlebih dahulu ya. Cari cara pencerminannya adalah dengan membicarakan banyak berdiskusi bagaimana cara mengerti Islam, membutuhkan kurang lebih waktu yang lama agar mereka dipahami betul. Kalau mereka tidak berkehendak, saya akan berperan untuk ketiga kalinya dengan seperti itu. Mungkin mereka tahu bahwa mereka tidak terbiasa dengan menjalankan kehidupannya sebagai bentuk agama baru karena beberapa alasan ingin belum puas. Tapi dengan kalian yang terus menerus, mereka akan lebih semakin paham. Kemudian yang kedua, setelah melalui pencerminan diri, peraturan kedua adalah dengan membeli buku ya. Membeli buku pengetahuan agama Islam juga sangat peran penting bagi kaum yang non muslim untuk mempelajari tersebut. Jadi kita mengajak teman kita untuk memilih buku yang berkualitas asalkan dengan pengetahuan yang lengkap. Terus jika kita beli, pelajari lebih mendalam tentang Islam, baik itu dari akidah, akhlak, fikih, terus tentang tadarus dan semuanya hal yang berkaitan dengan Islam, tidak perlu apa dari sejarahnya, dari adat istiadatnya, tentang cara beribadahnya, tentang pengenalan hari raya dan lain sebagainya. Pokoknya semua hal yang berhubungan Islam itu semua mereka harus dikuasai secara terus menerus sehingga pada akhirnya bisa. Nah, kemudian ketiga, jika sudah siap, pastikan kalau mereka misalnya punya teman perempuan Nasrani, sumbangkanlah pakaian yang terbuka dengan aurat yang cukup terbuka dan diganti dengan tertutup. Boleh sih terbuka, tapi harus lengkapi beli juga dengan beli manset. Atau sebaiknya kalian membeli kita yang untuk perempuan membeli manset supaya kita tahu bahwa dari aurat yang terbuka itu ada dari kepala, tangan, anggota tubuh kecuali kaki dan juga tangan. Jadi pakailah pakaian yang tertutup untuk menghindari aurat nanti ke depannya ya. Ini untuk awal ketiga sama menerima pengetahuan tersebut. Baru kemudian setelah itu hentikan kebiasaan tinggalkan juga gambar-gambar atau poster-poster yang berunsur nama-nama Nasrani itu ke dalam Islam. Atau mungkin harus dilakukan Islam secepat mungkin supaya pas proses mualafnya tidak berjalan dengan lama. Kemudian yang keempat, setelah melakukan penyumbangan baju-baju yang terbuka dan juga pemahaman Islam, nih bagi yang kaum perempuan dan laki-laki yang non muslim harus terlebih dahulu mempelajari cara ibadah. Ibadah itu sangat berperan penting sekali dalam mengajarkan muslim karena kita tahu kewajiban seorang muslim yang paling utama adalah sholat. Jadi ajarkanlah sholat dengan pelan-pelan, tidak boleh terburu-buru, baik itu baca gerakan atau bacaan atau pengucapan huruf hijaiyahnya. Nih atau huruf hijaiyah harus diajar lebih dahulu nih sebelum sholat supaya mereka tidak lebih betul bahwa ucapan kita itu benar untuk tujuan yang benar juga. Itu contoh mualaf yang keempat ya. Cara melakukan mualaf yang keempat ya. Baru kalau ketika sudah selesai, biasanya kan mereka beribadah terlebih dahulu Nasrani, tapi untuk yang terakhir kali nih, untuk terakhir kali sebagai penganut Nasrani karena bagi mereka harus menuliskan pemutusan untuk berpindah agama kepada pihak agama asalnya, baik itu pendeta, terus biksu ataupun pemimpin agama Hindu supaya biar bisa kuat. Kemudian yang kelima, proses mualaf ini bagi yang beranut Nasrani karena harus setiap Nasrani harus terlebih dahulu kalau perempuan mengenakan hijab atau pasmina supaya kita tahu mengenai Islam itu lebih mudah. Baru setelah itu kalian kalau jika ada acara, lakukanlah acara dengan para ustaz kepada para guru besar seperti imam untuk proses mempelajari bahwa bidang tersebut kepada kaum muslim yang akan menjadi muslim. Dan yang terakhir yang paling penting sekali, ucapkanlah kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya adalah
Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Baru deh selesai deh proses mualafnya. Jadi kalau kalian yang merasa agama Nasrani kalian tidak puas dengan kebiasaan, segera kalian mualaf. Bagi kalian yang merasa puas dengan agama Nasrani yang dianggap Anda tidak benar deh, demi menghindari pembulian, karena maka segerakanlah mualaf untuk menghindari jadinya maksiat di kehidupan akhirat nanti ya. Aku untuk video kali ini juga bisa bermanfaat, dan jangan download ke seperti sosial media aku, kemudian kecil aku harus lebih tahu bagaimana cara dari kalian melakukan mualaf yang benar, dan ceritakan bagaimana pendapat kalian mengenai banyak bintang selebritis yang belum mualaf non muslim untuk melakukan proses mualaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.